aduh kenapa ya kita diberi masalah ini, apa karena kita seperti ini ya, apa karena kesalahan kita. Ini contoh sehat jiwa juga. Jadi ini sudah benar banget, sudah on the right track. Jadi makanya kenapa tadi pentingnya ilmu itu begini nih. Obrolan ruang tamu. Ya, yang tanya dapat hadiah, silahkan kita buka kesempatan untuk bisa bertanya. Oke. Dari siapa? Oke, Ibu sebutkan namanya dari mana dan informasinya dari Ibu, terus habis itu depannya ya, Mbak Ya. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsita, saya tinggal di Pleret, Bantul. Alhamdulillah ini pertama kali ikut obrolan ruang tamu yang live gitu, karena biasanya hanya lihat dari awalnya dari Instagram Bunda Ica. Oh alhamdulillah, karena emang beberapa kali ingin ikut kajian beliau tapi belum berkesempatan hadir gitu. Alhamdulillah hari ini bisa langsung di rumah Dokter Dea juga bertemu dengan Bunda Zuli juga. Pertama izinkan saya bertanya ya Bunda, tadi disebutkan waktu Bunda Ica menyampaikan paparan yang pertama itu saat kita ada masalah jangan langsung untuk menyalahkan orang lain tapi berintrospeksi terhadap diri sendiri. Nah terkadang itu pada saat ingin introspeksi itu bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam posisi menyalahkan diri sendiri. Kadang kan ada, aduh kenapa ya kita diberi masalah ini, apa karena kita seperti ini ya, apa karena kesalahan kita. Kadang kalau terlalu dalam itu posisinya malah menyalahkan diri sendiri. Nah bagaimana untuk bangkit? Dan itu yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kadang saya itu suka, mungkin beberapa juga ada, terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi gitu Bunda. Itu bagaimana ya supaya hal itu tidak mengganggu. Kadang hal itu jadi bikin kita was-was, kadang kita aduh gimana ya baiknya gitu. Mungkin itu saja dari saya Bunda, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama sebetulnya ya tadi kan versi singkatnya, tapi kalau versi panjangnya tuh begini. Saya itu manusia biasa juga ya, belum spek bidadari, OTW berusaha. Kita semua juga OTW berusaha spek bidadari. Nah, seseorang pada saat dia mengalami sesuatu yang dia nggak suka, mengecewakan, yang menyedihkan dia, yang membuat dia merasa ya sedih gitu, pasti kan butuh penyesuaian dulu nih gitu. Penyesuaian dulu itu ya itu gitu. Jadi sebetulnya ada naluri selain gorizah tadayun, ada gorizah bako, itu naluri mempertahankan diri. Jadi sebetulnya manusia itu secara otomatis memiliki rasa mempertahankan diri sendiri sehingga kita nggak usah terlalu dalam menyalahkan. Nah ini nih teman-teman harus jaga. Caranya gimana? Kalau saya secara praktisi ya, karena saya kan mengalami kan gitu ya. Saya berpikir bahwa semua manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Itu. Allah di dalam surat At-Tin ayat 4 berfirman bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Derajatnya pun juga di atas makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi seburuk-buruknya aku yang kamu bilang misalnya ya namanya orang berpisah, berantem, sedang saling membenci, itu hilang baiknya semua Bunda Arsita. Kita punya baik aja dibilang jelek ya. Bukan tai kucing serasa coklat, tapi coklat bahkan berbau seperti tai kucing. Namanya orang sedang bermusuhan. Kenapa? Karena pintu marah itu ditumpangi syaitan. Apalagi ada jin dasim yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Kan baru tahu tuh saya pas mau cerai kagak ngerti ada makhluk namanya jin. Orang dulu aja saya lupa. Oh Allah tuh nyiptain setan ya. Enggak, dulu saya tuh Muslim tapi hampir-hampir pola pikir saya itu dok kayak orang agnostik itu loh yang semesta mendukung. Jadi aku selalu terlalu positif tuh apa ya namanya di kaum kita dulu orang entertain kan begitu ya. Betul. Positif aja, nggak ada tangan kanan tangan baik ya tangan kiri diciptakan Allah ya baik juga. Lu ngarang-ngarang sendiri. Nah itu dulu saya seperti itu Bun sebelum saya berhijrah. Jadi saya bahkan lupa kalau Allah tuh menciptakan setan karena saya berpikir terlalu positif bahwa semesta ini tuh tergantung kita. Kalau kita orangnya baik ya semua itu kita baik. Baik tuh sama siapa? Baik sama suami orang ya jadinya nggak baik lah. Kan gitu.
Iya kan? Nah, saya dulu tuh seperti itu nih. Saya maka cerita dulu bahwa saya pernah, makanya kayak tersesat gitu. Kalau saya bilang justru dulu itu saya tersesat gitu, karena saya bahkan lupa, oh ada ya setan yang suka berbisik-bisik, memecah belah suami istri, membuat kita sukanya ngomel melulu, membuat kita tidak bersyukur. Itu setan plus hawa nafsu. Kira mikir suaminya jin. Iya, maksudnya gini, kalau di surat An-Nas itu yang nyindir tuh Allah, benar dokter, bahwa ada setan yang Allah ciptakan dalam bentuk jin dan manusia. Artinya kalau ada manusia yang mengajak kita jauh dari agama Allah, nah di surat An-Nas, bukan aku yang bilang loh ya, Allah yang bilang surat An-Nas. Nah misalnya ya, dulu nih sebelum berhijrah itu ngopo to kowe kok ngaji ngaji wae, kowe ki isih enom loh, janda muda umur 32 tahun. Umur 32 tahun kok udah pakai kerudung, kerudung jelek, elek. Ngopo kowe ki iso entuk pejabat, mbok golek pejabat kinyis-kinyis. Itu kalau teman-teman saya yang materialistis, yang duniawi pada bilang begitu waktu saya umur 32 tahun mau hijrah itu, Bunda Arsita gitu. Maka kita balikin lagi ke Al-Quran biar kita tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, bahwa ada wilayah yang dalam kuasa manusia, ada wilayah yang enggak. Itu pun saya juga mencari, Bun. Sampai saya pernah tanya sama tetangga lah dia. Pokoknya dia dianggap tokoh agama di situ. Saya bilang, Pak De, saya itu cerai itu emang takdirnya sama Allah itu ditulis cerai, terus tiba-tiba semua kejadian terjadi terus jodul cerai, atau sakjane piye? Nah ternyata si Pak De ini dia aliran Mu'tazilah. Nah ini pengetahuan baru lagi nih. Jadi di dalam memahami takdir, qada dan qadar, ada aliran Mu'tazilah dan aliran Qadariyah apa Jabariyah ya? Jabariyah. Mu'tazilah itu orang yang ciri-cirinya ya, dia mengartikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Jadi si Pak Denny ngomong sama saya gini, ya itu salahmu sendiri. Sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup kita itu akibat perbuatan kita loh. Aku nggak terima dong, gitu kan misalnya. Nah terus, loh kayaknya nggak sesuai nih, nggak memuaskan akal jawaban si Pak D. Tapi ya udah saya anggap itu sebagai tambahan wawasan. Saya tanya lagi, ternyata aliran Jabariyah. Udahlah Mbak Ica, terima aja. Semua yang terjadi dalam hidup Mbak Ica termasuk perceraian dan lain sebagainya itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Aku nggak terima lagi tuh, Mbak. Loh, masa Allah mentakdirkan aku cerai? Maksudnya kok ono saya ngelanggeng-langgeng wae pernikahan perak, mas aku pengen yang kayak gitu dong. Kok Allah begini, aku nggak terima. Jadi marahlah sama Allah, nggak benar lagi. Akhirnya berdoa aku, Mbak Arsita berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku hidayah, temukan aku dengan Islam. Aku selalu berdoa gitu tiap sholat. Suatu hari ketemulah itu sama kajian yang insya Allah lebih memuaskan jawabannya. Jadi jawabannya itu di dalam Al-Quran dan hadis bukan pula Mu'tazilah ataupun Jabariyah, tetapi kita perhatikan fokus pada fakta perbuatan manusia. Yang bisa kamu pilih itu yang nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Makdes. Tetapi wilayah yang tidak bisa kamu pilih, Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku bersyukur berarti Allah gak akan meminta pertanggungjawabanku. Kenapa aku pesek? Ya kan? Kenapa aku ireng? Kenapa aku dulu korban bully? Ya itu insya Allah aku bersabar, aku dapat pahala. Itu wilayah kekuasaanku untuk aku bisa bersabar menerima bully, kan gitu Mbak Sita. Baru dari situlah saya ngupas tadi, introspeksi karena saya takut nanti kan Allah menghisap terhadap apa yang bisa saya pilih. Taubatan nasuha lah di situ, baru ngebenerin semua asbab-asbab ya. Misalkan, kenapa sih rumah tangga bisa berantakan? Oh karena pergaulan. Pergaulan itu pintunya macam-macam, cara berpakaian ya. Misalkan aku nih, kalau aku pakai baju seksi-seksi ya kemungkinannya ditaksir sama suami orang gede dong, ya nggak? Kalau aku tidak memelihara pergaulanku, bisa nggak aku menjadi apa istilahnya polusi pandangan mata bagi lelaki-lelaki yang bukan mahram? Bisa dong kan gitu. Berarti apa yang harus ku benerin? Cara berpakaianku, cara bergaulku, ada pergaulanku, pengetahuanku. Nah itu mulai satu persatu sehingga akhirnya tidak akan terjerumus pada terlalu menyalahkan diri sendiri. Wong aku ki manusia kok, aku itu juga punya keterbatasan. Masa aku bisa nyelakani uang misal gitu kan? Kan enggak, berarti ada wilayah yang bisa aku pilih
ada yang tidak, dan itulah kuasa Allah. Kita tinggal mengambil hikmahnya. Apa hikmah yang membuat kita menjadi lebih baik setelah kita melalui kesulitan itu? Nah, ini kan perjalanan hijrah yang nggak bisa dibilang gampang, Bu. Saya itu mantan wanita karir biasa galak banget di lapangan, ya kan? Biasa nyetir truk sendiri, itu mobil Satellite News Gathering. Saya bisa nyetir itu, parkir di Merapi kena abu, ya kan? Dulu ngangkut kamera live itu 2 kilo saya bisa angkut sendiri. Jadi saya itu tertempa menjadi perempuan yang kelaki-lakian. Susahlah menjalani rumah tangga itu ya, dia bisa jadi istri yang tidak baik, kekurangan ya. Saya cukup oke, berarti kan ada efek dari masa lalu. Tadi kata dokter Dea, walaupun saya juga nggak bisa nyalain sepenuhnya karena orang tua saya pun, lingkungan saya pun terpengaruh oleh apa lagi. Nah, itu saya cari itu sampai ke akarnya. Akhirnya ketemu akarnya itu adalah peraturan-peraturan kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akhirnya saya makin, oh ya udah ya Allah, kalau gitu saya tobatan nasuha, memperbaiki diri dalam wilayah yang memang bisa saya pilih. Terhadap apa yang tidak bisa saya kuasai, saya serahkan kepada Engkau, Engkau maha mengurusku. Nah, akhirnya kita tidak terperosok kepada rasa menyalahkan diri sendiri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi overthinking. Monggo Dokter Dea, karena saya juga Ya, sama ini pertanyaan yang Mbak Bunda Eca. Sita. Mbak Eca, Mbak Zuli. Jadi Masih ini sama walaupun 10 tahun hijrah, Dok. ya, Makanya aku jawab yang nomor 1 dulu ya. Jadi ini sebenarnya Mbak Ica, Mbak Juli dan saya itu punya pengalaman hidup yang kita itu sebenarnya manusia itu mirip-mirip kok. mirip. Konsep dasarnya tuh kita sama gitu. Cuman konten permasalahan aja yang beda dalam kehidupan gitu. Jadi sekali lagi jawaban Mbak Ica ini contoh yang baik ya. Ini contoh sehat jiwa juga. Jadi ini sudah bener banget, sudah on the right track. Jadi makanya kenapa tadi pentingnya ilmu itu begini nih, realnya. Ketika kita ngadepin masalah gini nih, bisa mikir. Karena tadi Mbak, kalau kita menyalahkan diri kemudian ya, itu terus kita berpikir saya salah, saya terus melihat bahwa kesalahan itu ada dalam diri kita. Bukan berarti tidak boleh loh menyalahkan diri. Boleh. Jadi beda ya, bedakan menyalahkan dengan menyadari kesalahan. Nah, Masya Ya, Allah. jangan sampai wah nggak boleh menyalahkan diri terus nggak rumongso salah. Jadi itu nggak hati-hati. introspeksi ya, Dok. Ya, karena muhasabah artinya menyadari kita punya kesalahan, tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Jadi ini sesuatu yang berbeda, perlu dipahami itu. Kalau kita menyadari kesalahan, kayak Mbak Ica tadi, diiringi dengan muhasabah, kemudian action, aku harus ngapain? Karena kita yakin Allah itu maha pengampun, ya kan? Berarti kita harus belajar, kita memperbaiki diri, itu bagus, itu sehat jiwa. Tapi kalau kita bukan menyadari kesalahan ya, tapi menyalahkan diri terus, nah hati-hati bisa sakit. Bisa ke depresi. Kalau itu nanti semakin kuat menjadi yang namanya waham. Nah, waham itu adalah salah satu gejala yang dimiliki oleh yang namanya gangguan psikotik. Jenis gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Yang namanya Psikotik. skizofrenia itu Nah, yang psikotik seperti itu ada yang jenisnya skizofrenia. Tapi tidak semua psikotik itu selalu skizofren. Nah, tapi kalau waham itu punya psikotik. Walaupun nanti skizofren pasti ada waham juga, bisa ada waham. Nah, waham itu adalah suatu keyakinan yang salah, yang tidak bisa dikoreksi, tidak terkait oleh budaya, dan itu nggak bisa dipatahkan gitu. Jadi misal, Mbak Ica yakin saya ini bersalah, pokoknya saya bersalah, Allah nggak mungkin mengampuni saya. Ini salah saya, sampai Mbak Ica minta maaf, semua ketemu orang minta maaf. Nah, ini waham. Karena nggak bisa dikoreksi sampai nggak yakin kalau Allah bisa mengampuni. Ini waham. Waham bersalah namanya. Nah kalau udah jatuh ke situ udah gangguan pasti. Tapi kalaupun tidak menjadi waham, terus menyalahkan diri sendiri, pasti rasa bersalah itu akan memunculkan rasa sedih kan? Hati-hati bisa jatuh ke depresi gitu.
ya, jadi hilang minat, jadi males ngapa-ngapain, tadinya punya hobi, punya aktivitas yang disukai jadi nggak mau melakukan aktivitas, terus karena merasa bersalah bisa jadi mikir kok kayaknya nggak usah hidup aja. Nah, jadi itu Mbak, perlu kita bedakan menyadari kesalahan dengan menyalahkan diri sendiri, begitu. Oke, kalau yang masalah overthinking kita ada sih nanti di episode yang membahas overthinking, tapi ini mungkin akan lebih relate kalau sharing dari Mbak Ica atau Mama Zuli nih yang pada pengalaman nih. Kalau Mama Zuli apa Mama Zuli? Aku pernah juga overthinking. Boleh ya sharing ya? Boleh. Biar tahu bahwa dokter itu juga manusia. Aku juga pernah overthinking gitu. Jadi ya juga jangan terus nyalahin diri sendiri karena overthinking juga. Karena pasti overthinking ini terjadi karena ada latar belakangnya pasti. Kalau aku itu saking karena banyaknya ketemu kasus gitu ya. Ada satu momen yang relate dalam kehidupan itu memancing aku overthinking karena saking banyak pasien tuh kok masalah ini gitu. Nah, itu beneran ya. Aku tuh sampai begini nih. Ini nih kalau pasien bilang dokter saya overthinking rasanya kayak gini ternyata ya gitu. Terus saya sampai nggak bisa tidur. Oh, kalau pasien ngeluh nggak bisa tidur ternyata kayak gini rasanya. Jadi memang dokter tuh harus ngerasain juga gejala gitu ya. Tapi saya nggak minum obat ya. Karena kenapa? Ya udah tahu rumusnya. Ya udah saya kembalikan lagi kepada ingat pelajaran dan ingat omongan saya sendiri ke pasien. Yalah aku menasihati pasien kok pinter. Terus saya nasihati diri saya sendiri. Iya, intinya kayak Mbak Ica tadi, maksudnya saya nasihati diri saya sendiri. Jadi jangan dikira teman-teman kita yang suka ngomong di depan ini nggak ngalami semuanya, ngalamin. Akhirnya kita mendakwahi diri kita sendiri. Kemudian apa? Betul-betul banyak istighfar tadi dan saya connect 100% ke Allah. Ya karena kalau nggak seperti itu ya, kita akan insecure terus dong dalam hidup ini. Apa sih yang nggak mengancam zaman sekarang? Iya nggak? Kita udah merasa mengelola keluarga kita dengan baik, di luar sana kita nggak tahu, iya kan? Kalau nggak kita kuat banget tawakalnya, ya berserah ke Allahnya, doanya, itu wah udah deh. Overthinking itu bakal terus akhirnya jadi penyakit. Karena dari overthinking tadi rentetannya jadi cemas, jadi depresi dan lain sebagainya. Dan itu nggak enak banget. Makanya kalau saya ya ini nanti Mbak Ica sama Mbak Juli mungkin beda. Kalau yang saya lakukan benar-benar saya kembali lagi kepada apa yang sudah saya pelajari. Saya ingat lagi dan istighfar itu kenceng banget, dzikir itu kenceng banget. Terus saya nafas lambat. Jadi teman-teman kalau overthinking belajarlah nafas lambat. Ambil minimal 4 detik, buang 4 detik. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, mana yang nyaman. Kalau saya sih nyaman lewat mulut ya. Tapi boleh, mau lewat hidung juga boleh. Nafas lambat dan dzikir itu sangat membantu saya. Jadi lebih tenang, kemudian bisa mengelola overthinkingnya. Oh iya ya, kenapa saya harus khawatir itu? Nah itu baru bisa mengurai apa ilmu yang sudah kita pahami, yang sudah masuk tuh bisa kembali lagi. Nah begitu sih kalau tips saya. Nah Mbak Zuli, Mbak Ica gimana nih mengatasi overthinkingnya? Gimana, Mam Zul? Oh, Kalau iya. saya pertama kalau ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat overthinking terhadap dosa, itu saya langsung sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita gelisah, asalkan tidak sholat di waktu-waktu yang memang dilarang oleh Allah, maka boleh kita sholat 2 rakaat. Ada kalanya juga Bunda Sita saya sharing atau bahasa sepeleknya itu adalah buang sampah, karena saya tahu ini teman-teman saya juga kue ki ustazah loh, aku kan ustazah cosplay, masa aku nggak boleh ngeluh gitu.
Saya sharing sama Mama Zuli, kadang sama Dokter Dea, udah sosokan tanya, dok obat yang kayak yang dulu di klinik Gading itu apa kira-kira ya dok namanya? Oh ada itu namanya, rasa kakean obat toh, wes nanti ginjalnya nyaring misal gitu. Kadang-kadang gitu, terus kita akhirnya iya deh, ayo diuali dewe dengan pernafasan itu. Kemudian ada kalanya overthinkingnya udah masuknya ke lambung, ngobrol. Wes kurangi gorengan, iki lo minum susu kambing etawa minum madu. Kan nggak ada mereknya, iya, nggak ada yang jual susu kan boleh aja kalau yang jual. Iya Kak Zuli suka sharing gitu karena di usia 40-an itu, apalagi saya kemarin dapat ujian itu saya hamil di usia 40, melahirkan di usia 41. Kadang overthinking nyambung ke anxiety itu juga bisa terjadi kalau kita kurang vitamin D, kurang olahraga, kurang magnesium. Nah itu biasanya asupan kalau kita berintrospeksi, oh ya kemarin mungkin kebanyakan gorengan-gorengan yang mungkin cuman enak di lidah tapi nggak bagus di tubuh kita gitu Bun. Jadi overthinkingnya nih yang seberapa dulu dan yang karena apa ya itu pasti beda-beda gitu. Ada saya suka teringat dosa-dosa masa lalu gitu, berarti ya kita sholat tobat 2 rakaat, kemudian mengintrospeksi lagi, oh berarti dakwahnya kurang maksimal nih, kan langkah-langkah apa sih untuk menutup keburukan itu kan dengan kebaikan, dan kebaikan yang paling disukai Allah itu adalah nasihat ya kayak gitu. Bagaimana pola-pola berdakwahku ini kayaknya kurang maksimal gitu. Kalau ada overthinking soal rezeki, berarti kita balikin lagi ayat-ayat tentang rezeki, kemudian apa sih yang menghambat rezeki. Kalau kita overthinkingnya soal anak-anak, berarti kita banyakin doa, banyakin lagi tahajud, nah gitu. Jadi emang berbagai macam cara. Kalau Mam Zuli gimana? Waduh, puncaknya pas waktu kemarin mau umroh itu, karena harus ninggalin anak-anak 3, anak-anak saya masih kecil-kecil ya teman-teman semuanya, usia 8, 6, dan 2 tahun. Nah itu harus ninggalin, terus kemudian kan gak tenang ya, mikir segala macam. Sampai puncaknya sempat masuk IGD dan juga sampai diinjeksi juga segala macam. Tapi pada saat ketika saya langsung yaudah deh anak diajak aja yang nomor 3 karena masih menyusui. Akhirnya ya udah tenang. Ya ternyata emang kebawa pikiran gitu kan ya. Pas lagi di umroh juga waktu itu lupa. Oh ternyata kemarin apaan sih? Berarti gitu. kuncinya biar nggak overthinking, tutup dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi justru bergerak. Jadi makin kita diem aja, apalagi terus scroll, waduh makin deredek. Iya, benar. Makin deredek ya dok. Jadi nanti ada pembahasan overthinking ya di salah satu episode Ada. yang mau tayang. Nggak tahu deh episode keberapa. Soalnya kita kalau shoot itu langsung 4 episode, 5 episode. Ya suka random sendiri nih episode keberapa nggak ngerti. Nah, makanya ikutin aja terus tayangannya di Betul YouTube. sekali. Yang pasti adalah gabung terus bersama kita di YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan like.